lakukan yang terbaik lalu pasrah. Mungkin itu sikap terbaik yang perlu dimaknai oleh dokter maupun pasien di bidang kesehatan dan secara umum di bidang kehidupan yang lain. Begitu banyak kesedihan maupun kegembiraan dalam praktek kesehatan, entah di rumah sakit, di klinik, ataupun di tempat-tempat yang jauh terpencil di mana orang sakit dan harus bertemu dengan dokter. Hidup kita itu pasti menemui titik akhir. Nah, sedangkan praktek kesehatan itu usaha untuk memperbaiki kondisi kesehatan yang tidak baik. Dikembalikan pada jalurnya lagi supaya kembali sehat. Tetapi tidak kembali pada titik semula. Karena setiap hari itu kita berubah. Yang abadi itu perubahan. Setiap hari aja misalnya kulit kita bertambah tidak kencang, keriput bertambah, uban bertambah, dan lain-lain. Dalam praktek di keseharian, ada suka dan duka. Demikian juga di rumah sakit. Apalagi pada saat pandemi dulu. Mungkin saya mendapati dalam masa pandemi itu karena kematian karena COVID itu begitu banyak. Ada banyak penyakit yang memang sudah pada titik terminal, yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Entah itu kegawat daruratan yang tiba-tiba tidak sengaja atau oleh akibat penyakit katastrofis. Sikap yang baik dilakukan oleh dokter maupun pasien maupun keluarga adalah melatih diri untuk berikhtiar yang terbaik, tetapi siap pada kemungkinan yang terburuk. Ini salah satu pengeterapan filsafat atau filosofi stoikisme di dalam kesehatan. Baik juga untuk di dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kita selalu siap untuk keadaan yang terburuk. Tetapi sebelumnya kita ikhtiar untuk melakukan hal yang terbaik. Filsafat stoikisme ini sebenarnya dimulai dari abad ketiga sebelum Masehi. Yaitu dipelopori oleh Seneca, Zeno, Epictetus maupun Kaisar Marcus Aurelius yang menekankan bahwa setiap manusia dalam menjalani kehidupannya harus melakukan yang terbaik, menerima takdir, dan hanya bisa mengendalikan atau fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan. Karena di dalam dunia ini, kehidupan ini maupun kesehatan maupun penyakit, ada yang tidak bisa dikendalikan. Misalnya ada pasien yang dalam kondisi misalnya dulu waktu COVID, saturasi oksigennya ada yang di bawah 80 dan harus dilakukan intubasi, pemasangan untuk pernapasan otomatis melalui mesin. Tetapi karena keterbatasan alat, ada yang terpaksa hanya dengan NRM. Tetapi nggak semuanya itu berakhir pada kondisi yang sama. Pada pasien yang saturasinya bahkan pernah pengalaman saya dulu sampai angka 54, 58. Ternyata dengan NRM juga bisa membaik kembali. Tetapi ada yang saturasinya masih di atas 80, ternyata tidak tertolong. Makanya dalam dunia kedokteran itu ada istilah dubia et malam sama dubia et sanam. Dubia itu artinya keraguan-raguan, sanam itu artinya sembuh, atau bonam itu artinya baik, dan malam itu artinya buruk. Jadi ada pada tingkat keraguan di mana prognosis atau ramalan penyakit itu bisa berakhir menjadi baik maupun menjadi buruk. Ada keraguan-keraguan di situ. Di situ dokter dan pasien bekerja sama dengan keluarga pasien itu akan berikhtiar yang terbaik dengan hal-hal yang bisa dikendalikan. Tetapi yang di luar kendali, ya akhirnya harus kita terima. Kita terima, kita cintai takdir itu. Demikian itu akan bisa membuat kita akan ikhlas menerima kenyataan dan menjalani kehidupan maupun menjalani penjagaan kesehatan dengan tetap baik. Makanya itu di dalam stoikisme itu harus melatih diri untuk bersiap pada hal yang terburuk. Namanya premeditatio molarum. Jadi bersiap pada hal yang terburuk. Tetapi sebelumnya melakukan hal-hal yang sebaik mungkin. Dengan demikian kita akan ikhlas menerima ketika suatu saat kejadian itu terjadi. Bahkan ada istilah memento mori. Memento mori itu artinya mengingat kematian. Bahwa pada suatu saat
kita semua akan berakhir di kematian. Tetapi untuk hidup yang berharga ini tetap harus kita isi hal-hal yang bermakna. Ketika kita bisa mengingat kematian, bukan berarti kita harus murung. Semua orang mati, teman kita banyak. Miliaran orang akan meninggal dan kita digantikan oleh generasi baru. Entah anak-anak kita maupun saudara-saudara kita. Tetapi dalam mengingat kematian itu berarti kita akan melakukan ikhtiar terbaik, menjalani kehidupan ini menjadi hal yang bermakna. Kita akan bisa menjadi manusia yang baik. Demikian, stoikisme itu mungkin ada baiknya dipelajari oleh dokter, pasien, keluarga, ataupun masyarakat pada umumnya. Itu akan membuat kita bisa menjalani hidup dengan tentram dan damai.